Supriyatna. Di sini saya akan membuat tugas 3 pemrograman berbasis web dengan NIM 05424931 dari PJJ Bogor. Oke, saya di sini akan mulai. Kita keluar dari OBS, kita masuk sini. Dan ini saya sudah buka yang tadi ya, di sebelum merecord video ini saya sudah buka codingannya. Saya sudah merapikan. Di sini ada tugas 3, ada CSS, tutorial CSS. Ini ada buat logonya. Di sini ada data bahan ajar yang ada di Python. Di sini ada JavaScript. Di sini ada modal app modal, DO tracking, status budget.js, stack table-nya. Di sini juga ada service, API.js dan aplikasi JS. Di sini ada filter. Di sini ada templates, yang dimana di sini ada HTML-nya. Di sini ada app modal, DO tracking, status, stock table, dan ini adalah index. Oke, kita langsung mulai saja. Kita run. Oke, di sini tampilannya seperti ini ya. Mohon maaf, di sini banyak ini ya, saya setting saja. Saya juga di sini habis buka YouTube untuk mencari referensi video, untuk ya mencari referensi lah. Di sini ada aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar UT. Mungkin di sini agak mirip ya sama tugas 2, mungkin ada beberapa fitur yang berbeda dari USB-nya. Ada penambahan fitur-fitur juga. Di sini ada kelola stok, tracking DO, manajemen stok, tracking DO, dan comment and view. Di sini kita langsung ke tracking DO, bisa kita ke stok dulu ya. Dari beranda kita ke stok. Di sini ada dashboard stok bahan ajar. Di sini ada total 4 item. Reordernya ada 2 dan kosong itu ada 0. Nah, di sini ada fitur dan urutan kategori yang akan muncul setelah UT daerah dipilih. Misalkan ya seperti hampir mirip lah. Ya 11-12 sama yang 12-2. Kita pilih nama daerahnya. Kayak misalkan di sini kan ada kebanyakan mayoritas ada di Jakarta ya. Kita pilih di Jakarta, akan muncul yang dari Jakarta. Terus kita pilih di Surabaya juga akan muncul di Surabaya. Yang dari Makassar juga akan muncul dari Makassar. Untuk Padang dan dari Pasar kita belum ditambahkan. Di sini juga ada keterangan status, di mana kalau stok aman itu ada tulisannya oke aman. Untuk stok di bawah settingnya itu kita kasih label yang itu adalah menipis. Untuk yang stok habis itu kita tulis kosong. Di sini kita bisa tambahkan ya. Tambahkan kayak misalkan tambahkan untuk bahan ajar. Misalkan untuk bahan ajarnya adalah nama matkulnya. Oke, kita tulis bahasa Indonesia. Kita pilih kategorinya. Di sini ada MK wajib. Itu daerahnya kita pilih di Padang. Untuk lokasi raknya itu terserah ya, kita mau ditaruh di mana. Kita tulis di R3 sampai A3. R3 sampai A3. Untuk harga kita sini bisa masukkan, kan kita sini juga sebagai admin ya. Misalnya 200. Ini budgetnya itu adalah batas stok ya, batas stok untuk safety. Kalau misalkan di bawah ini safety-nya akan ada, nanti saya jelaskan. Kita tulis dulu batas stok itu harus dulu. Safety-nya adalah sisa stok ya, atau jumlah stok yang ada. 12. Di sini kita tulis edisi baru. Itu simpan data. Oke, di sini bahasa Indonesia sudah muncul. MK wajib, Padang, R3A, ini adalah di harganya ada di 200. Nah, ini quantity ini adalah batas dari safety. Misalkan safety ini di bawah ya, di bawah atau mendekati lah, itu akan tertulis seperti ini. Misalkan kita naikkan 15. Sorry. Kalau quantity ini adalah jumlah lah ya, jumlah. Nah, kalau misalkan di bawah itu ada menipis, berarti kita harus menambahkan stoknya. Misalkan kita tambahkan di 18, itu berarti ada di atas. Terus kalau misalkan kita kurangin, dia akan kayak gini, menipis. Atau kalau kita nolin, dia akan berubah menjadi kosong. Di sini juga kita bisa edit lagi, mau diubah misalkan harganya menjadi 150. Nah, di sini langsung berubah 150. Terus stoknya kita tambahin. Nah, di sini kita stok yang kita tambahin udah aman. Kalau misalkan untuk stok ini, nah nanti di sini kita
kita punya total 5 item, 2 reordernya. Nah, kosong itu ada 1 karena di sini kita kosongin. Kalau kita tambahin di sini kosongnya hilang, reorder tetap 2. Kalau misalkan untuk menambahkan reorder kayak ini, kita kurangin. Di sini akan ada reorder lagi, menambah jadi 3. Nah, di sini juga ada validasi di mana data mana aja berhasil diperbarui. Yang ini ya, yang bahasa Indonesia. Dimana kalau misalkan ini, nah saya juga menambahkan validasi di sini, kode, judul, kategori, UT daerah, dan lokasi rak wajib diisi. Nah, di sini kita kalau misalkan ada beberapa, misalkan kita udah ngisi nih yang kode, judul, kategori, UT, tapi kita rak belum kita isi, terus harga udah diisi, quantity dan safety udah diisi, nah cuma rak doang yang belum diisi. Nah, nanti akan ada muncul seperti ini. Karena di sini adalah untuk memperingati atau memberitahu bahwasanya ada sebuah kolom yang belum diisi agar tidak terlewat, untuk ya sekedar untuk mengingatkan lah, biar tidak jadi biar tidak error atau gimana. Kita lanjut karena sudah ini, kita lanjut. Nah, di sini juga kita bisa hapus di ini, misalkan yang tadi nih yang kita baru tambahkan kita hapus. Nah, di sini langsung ada validasi. Nah, konfirmasi diperlukan sebelum data dihapus. Jadi kita harus membuat konfirmasi, nggak bisa menghapus saja. Nah, kita yakin kan nih buat dihapus atau enggak gitu kan. Nah, kita hapus ya, karena kan angkanya kita harus hapus. Nah, kita hapus tuh. Nah, di sini langsung stoknya kurang dan reorder masih di 3. Ini kita bisa tambahkan lagi seperti semula. Nah, di sini langsung ada data baru juga masih ada. Nah, kita langsung lanjut di tracking DO. Untuk di tracking DO ini kita bisa melihat di yang pertama adalah tracking driver order. Buat DO otomatis, cari berdasarkan nomor DO atau NIM, dan pantau status pengiriman mahasiswa. Nomor DO berikutnya, ini ada nomor DO berikutnya. Nah, ini adalah from tambahan DO, nomor DO otomatis mengikuti tahun belajar dan sequence terbaru. Nomor DO di sini adalah DO 2026-001, tanggal kirim tanggal 14 hari ini ya. Ini di sini kita harus masukkan NIM, nama, ekspedisi, pilih paket, format tanggal, total harga di sini bisa. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan progres. Nah, fitur yang ditambahkan adalah ini, yang tadi kan tugas dulu belum ada ya. Di sini juga kita bisa cari ya seperti skemanya seperti kemarin, cuma kita ada beberapa yang tambahan dan ada beberapa codingan yang sedikit berbeda. Nah, di sini kita bisa tambahkan, nah ini semua pilot driver order wajib diisi. Nah, ini adalah validasi ya. Apabila kita belum mengisi ini, kita belum bisa yang namanya menambahkan simpan driver order. Di sini kita tambahkan untuk NIM-nya kita kasih aja ya. Nama saya. Nah, untuk pilih ekspedisi kita ekspres. Itu terserah sih mau pilih apa. Dan untuk ini paket ya sama kayak kemarin, ada IPA dan IPS. Saya pilih 2 aja. Saya bikin 2. Kita pilih ke IPA. Nah, untuk IPA ini ada harganya segini 140. Tapi kalau untuk IPS itu dia ada harganya juga. Jadi langsung otomatis lah untuk harga. Pilih paket. Kalau untuk ekspedisi kita sama saja untuk harganya, tidak berubah lah. Nah, apabila salah satunya kita nggak isi, bisa nggak? Nggak bisa, karena diwajibkan. Karena ya ini adalah sebuah informasi untuk tracking DO nya. Nah, kita simpan karena sudah diisi dulu, baru kita simpan. Nah, di sini langsung muncul ya. Di sini langsung muncul. Di sini juga kita bisa tambahkan keterangan, misalkan kurir sedang di perjalanan. Kurir sedang di perjalanan. Di sini kita bisa simpan, dan di sini proses perjalanan berhasil ditambahkan. Misalkan di sini kita bisa nih, kita bisa kurir sedang ngopi bentar. Sedang ngopi. Nah, di sini langsung bisa ditambahkan ya. Di sini bisa ditambahkan, di sini juga bisa ditambahkan lagi. Di sini kita juga bisa reset, jalan dasar di reset. Misalkan kita cari di DO 1, kita select dulu, kita transfer. Di sini kita bisa cari. Nah, di sini langsung sini bisa langsung kita hilangkan. Nah, di sini juga ada validasi. Kalau misalkan kita belum mengisi keterangan, itu nanti ada tulisan keterangan progres wajib diisi. Sama di sini juga. Nah, masukkan nomor DO atau NIM untuk mencari, sama seperti yang sebelumnya juga sama. Di sini juga ada kategori wajib. Nah, di sini ada bisa kita pilih tadi ya, seperti tadi. Nah, di sini kita bisa semua kondisi perlu reorder yang mana dicari. Terus untuk
stok kosong bisa kita cari juga. Di sini juga bisa kayak dari judulnya, misalkan dari budget lah ya. Di sini stok termurah, stok terendah sama harga termurah. Kita bisa cari stok rendah, harga termurahnya. Nah, untuk tracking DO selanjutnya itu langsung berubah ya, langsung nomor 2. Jadi secara otomatis lah. Misalnya kita menambahkan lagi 065237, kita namanya Agus Santoso. Ekspedisi kita pilih reguler, paketnya di PS, kita simpan file. Oh ini yang tadi ya, belum bilang. Nah di sini langsung nih, sini langsung dalam perjalanan kita tulis bisa di sini. Nah ini sih kita bisa bisa tambahkan lagi. Di sini juga bisa ditambahkan kurir nyasar. Langsung dulu ya dari proses terus tiba-tiba dalam perjalanan. Ya mungkin itu saja yang dijelaskan di sini. Kita lanjut ke bagiannya. Nah, ini untuk CSS style. Itu CSS ini berfungsi untuk background ya, background kayak gitu bagi ya. CSS ini untuk background, untuk tampilan lah. Nah untuk logo ini ada yang di sini, di logo ini data bahan ajar itu ada di stok, data bahan ajar ini ada di sini. Ini untuk aplikasinya kita buka lagi di sini. Untuk DO trackingnya yang tadi ya, DO tracking itu berfungsi untuk mencari tracking. Di sini juga ada aplikasi, filter. Yang tadi ya untuk harga, tipenya Delft, ini untuk kayak modalnya. Untuk DO tracking itu misalkan data ini kayak input, terus cari namanya, terus kayak misalkan yang tadi nih. Nah di sini nih ada name, nama, ekspedisi, paket. Nah itu terus wajib diisi. Nah yang untuk saya bilang itu tadi validasi. Nah ini validasi ya, masukkan nomor tracking untuk mencari. Kalau misalkan kita untuk mencari, nah, pencarian penampilan. Pencarian menampilkan daftar tracking DO. Nah itu kalau kita udah mencari ini sukses kita mencari ya. Nah untuk pencarian bisa di reset. Nah semua file driver order wajib diisi. Nah ini kalau semua kayak tadi yang tadi saya lakukan, apabila delivery order ini tidak diisi, bahwasanya bakal ada validasi seperti ini. Semua file delivery order wajib diisi. Nah kalau misalkan nim itu kita tulis dengan nama atau kurang dari 6 digit, itu akan ada seperti ini misalnya. Nah nim hanya boleh berisi angka. Di situ ada peringatan. Kalau misalkan angkanya kurang gimana? Nah, misalkan angkanya kurang, ya kan minimal ada 6 angka ya. Kita tulis di sini ada 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita simpan. Nah, ini minimal 6 angka. Di sini ada validasi juga. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, kalau misalkan sukses nih, delivery order nomor plus ini berhasil ditambahkan. Nah, di sini juga ada keterangan delivery order berhasil dibuat, sedang diproses oleh admin. Ini juga saya cuma bisa menambahkan sampai di dalam perjalanan ya. Kalau misalkan kita tambahkan keterangan sudah sampai, tetap terdetek dalam perjalanan karena saya belum tambahkan untuk filter ya. Di sini ada status budget. Status budget ini seperti stok, keterangan status. Ini stok aman, stok di bawah safety, stok habis. Kalau dia di bawah quantity, safety di bawah quantity, quantity di bawah safety, dia akan menipis. Kalau quantity 0 ya bakal kosong. Ini di sini ada status text. Tuh, kosong berarti kosong.
misalkan ini di div item safety berarti nipis filter aman. Ini stock table, sama seperti tadi stock table itu menambahkan pertambahan ajar. Di sini ada metodenya, di sini ada kode, judul, kategori, PJJ, lokasi rak, harga, quantity, safety, catatan HTML. Nah kalau misalkan filter berhasil di set, itu bisa di set juga. Nah kalau misalkan kita belum mengisi salah satu ya, misalkan kode atau judul, nah di sini akan ada tertulis return ya, validasinya kode, judul, kategori, UT daerah dan lokasi rak wajib diisi. Kalau misalkan nggak keisi ya akan ada seperti ini. Terus kalau harganya itu kita lupa nih harganya, kita lupa input harganya doang, bakal ada seperti ini. Harga harus lebih dari 0. Terus quantity atau safety tidak boleh minus. Nah ini bakal ada. Nah kalau kodenya itu sama yang kita buat sebelumnya gitu kan, kita buat pas yang udah ada gitu ya, udah terdaftar. Nah itu nanti ada juga nih di sini untuk validasinya. Kode mata kuliah sudah ada, karena kita tidak bisa copy ya. Di sini juga nih untuk catatan HTML ya. Nah di sini juga akan ada validasi atau ada pemberitahuan bahwasanya data bahan ajar berhasil diperbarui. Di sini juga data bahan ajar berhasil ditambahkan. Ya. Di sini juga kalau dihapus bakal ada validasi lagi, data bahan ajar berhasil dihapus. Filter order aktif, penampilan stok nipis atau kosong, stok bahan aktif. Nah, di sini juga kalau misalkan untuk data bahan ajar itu tidak berhasil dimuat, pasti bakal ada validasi error. Itu template juga misalkan ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diproses gitu. Nah, bakal ada validasi yang saya tambahkan. Ini adalah fitur, ini adalah index HTML nya, sama seperti yang di JS ini semuanya, cuma ini lebih padat lagi lah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dalam penjelasan, narasi, pembawaan narasi masih kurang, dan penjelasan masih kurang detail atau gimana. Saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran dan saya juga lagi mencari dan belajar. Terima kasih atas bimbingannya Bapak Ibu Tutom yang sudah menemani saya selama 8 minggu ini, 8 sesi ini. Banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari mata kuliah ini, dan banyak hal-hal yang tadi saya nggak tahu. Terima kasih. Apabila ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang, mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.